Oke, selanjutnya karena semuanya sudah presentasi, kami akan masuk ke sesi panel discussion, yang dimana di sesi ini saya sebagai moderator akan mencoba memberikan beberapa pertanyaan seputar topik tentunya. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Mungkin ini lebih cocok untuk Kahime ya. Bagaimana cara HMPI DWP ini dalam mempromosikan Bunaken apalagi di masa pandemi ini? Mungkin boleh juga untuk Kahime untuk memperkenalkan apa sih itu HMPI seperti itu. Iya, terima kasih buat Kak moderator kita. Untuk pertanyaannya ya, bagaimana cara HMPI mempromosikan Bunaken di masa pandemi saat ini? Pertama-tama nih saya mau perkenalkan dulu tentang HMPI DPW 6 Sulawesi Kalimantan. HMPI itu Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia DPW 6 Sulawesi Kalimantan. Nah, di Himpunan Mahasiswa Pariwisata ini kita melakukan kegiatan-kegiatan positif tentang pariwisata yang pasti, di mana kita meningkatkan dan melakukan tentang kegiatan-kegiatan yang juga kayak Bunaken, kita mempromosikan tentang Bunaken. Kalau untuk mempromosikannya, baru-baru ini kita melakukan kegiatan sadar wisata. Itu pas di masa pandemi, tapi kita tetap dengan protokol kesehatan kok. Itu waktu kita melakukan kegiatan itu, kita menanam mangrove sekitar 500 mangrove di seperti tadi ya ada Kak Carter di Bahowo Mangrove Park namanya. Kita melakukan itu tepat di Hari Pariwisata Sedunia kalau nggak salah, World Tourism Day. Kita melakukan kegiatan sadar wisata tentang kita menanam mangrove. Kenapa kita menanam mangrove? Karena mangrove juga ini merupakan bagian dari Bunaken itu sendiri. Kenapa? Karena tanpa mangrove, terumbu-terumbu karang juga yang ada di Bunaken itu tidak ada apa-apanya ya. Karena kalau mangrove itu melindungi terumbu-terumbu karang yang ada di Bunaken itu sendiri. Dan dari situlah kita melakukan kegiatan-kegiatan sadar wisata, dan kita juga mempromosikannya dari bagian wilayah ke pusat. Kita melakukan kegiatan video. Yang pasti nanti next kita akan buat kegiatan memang tepatnya di Bunaken karena baru-baru ini ada beberapa mahasiswa yang masuk ke HMPI dari Manado cukup banyak, ada sekitar 4-5 kampus masuk, dan kita akan melakukan kegiatan tepatnya di Bunaken itu sendiri. Dan kita akan melakukan kegiatan yang pasti kita akan mempromosikannya dengan cara yang pasti lewat media sosial. Karena kalau dari yang kita ketahui, dengan kita lewat media sosial itu lebih cepat daripada cetak. Daripada kita mencetak, lebih cepat kita melakukan kegiatan-kegiatan itu dengan kita mempromosikannya bisa lewat video-video tentang Bunaken itu sendiri, kegiatan-kegiatan Bunaken. Dengan kita video, kita mengambil video atau mengambil gambar di Bunaken, pasti orang tertarik, yang pasti. Orang akan tertarik, orang pikir, kenapa cantik sekali tempat itu di mana? Yang pasti orang bertanya-tanya, dan itulah menjadi daya tarik gitu untuk wisatawan pastinya. Itulah cara kita mempromosikan Bunaken dengan protokol kesehatan. Kalau di sini sudah Bunaken sudah dibuka. Bunaken sudah dibuka, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Iya. Mungkin itu saja, Kak. Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk Iya. jawabannya, Kak Hime. Baik, akan saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini untuk Pak Esli ya. Bagaimana manajemen organisasi pariwisata di Bunaken di masa pandemi ini seperti saat ini ya tentunya. Apa ada perbedaannya dan apa aja sih yang membedakannya?
Yap, Pak Esti bisa. Halo Pak Esli, oke bisa. Eh, Pak Esli, sinyalnya mungkin low banget ya di sana ya. Halo Pak Esli, mungkin bisa kita lanjutkan nanti. Kalau jika jaringannya sedang terganggu, Pak Esli bisa masuk kembali ke link Zoom-nya. Sorry, atau mungkin bisa ini Pak Asli dicabut headsetnya, mungkin ada gangguan mungkin di ininya headsetnya. Ya. Halo, Ya. ini bisa? Oke, bisa. Oke, Suara sudah. udah kedengar. Oke. Ya, ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan bagaimana manajemen pariwisata di masa pandemi COVID ini. Penerapan yang diterapkan khususnya di kawasan Taman Nasional Bunaken di masa pandemi ini, yang jelas itu semua mengikuti protokol kesehatan, akan tetapi memang ada beberapa instruksi atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah daerah, provinsi maupun Kota Manado sendiri, bahwa masih ada pembatasan untuk para kunjungan wisatawan yang akan menuju ke Bunaken itu sendiri. Seperti contoh, pada beberapa minggu kemarin, saya kebetulan bersama dengan teman-teman dari ILO Jakarta menuju Bunaken. Dan memang di sana untuk standar operasional penerapan COVID-19 itu saya lihat secara langsung memang masih di bawah standar. Karena ini diakibatkan daripada pengunjung itu sendiri. Karena ketika masuk di kawasan Taman Nasional Bunaken, mereka langsung beraktivitas, tidak mengikuti protokol, maka akibat daripada itu banyak yang memberikan masukan, memberikan komplain bahwa Bunaken atau pariwisata Bunaken ini sebenarnya belum bisa untuk ada kegiatan pariwisata. Tapi melihat situasi juga dan kondisi ini, yang jelas ini adalah ulah daripada tamu sendiri, bukan daripada pengelola Taman Nasional Bunaken. Nah, pemerintah, juga stakeholder yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Bunaken ini, mereka semua ini mengikuti anjuran pemerintah lewat protokol kesehatan. Namun yang menjadi penyebab adalah rata-rata itu dari pengunjung itu sendiri. Saya kira itu yang dapat kami jelaskan di kesempatan ini. Oke, makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Esli atas jawabannya. Mungkin kita berganti ya ke Pak Carter atau Kak Carter. Jadi bagaimana nih cara si soldier yang dalam mengingatkan pengunjung yang berpariwisata ke Bunaken untuk tetap menjaga lingkungan hidup? Sebentar.
Oke, sudah. Oke, bagaimana cara mengingatkan kembali kepada pengunjung untuk tetap menjaga? Oke, kalau dari kami masih tetap seperti yang saya bilang, itu dilakukan dengan kampanye-kampanye media sosial, karena rata-rata kan sekarang orang-orang dimanapun berada itu mainannya gadget, sedikit-sedikit lihat ke sosial media. Makanya kami untuk mengkampanyekan sesuatu, mengingatkan sesuatu, selalu berdasarkan ini selalu main dari media sosial, karena lebih gampang untuk dilihat, gampang untuk dicerna. Yang penting dikemas dalam cara atau bahasa yang mudah dimengerti. Kayak jangan buang sampah ke laut, atau karena sekarang masa pandemi yang jadi problem lagi bukan cuma sampah plastik, tapi masker yang sering dipakai. Ya. Ini yang menjadi salah satu problem terbaru di masa pandemi. Kadang ada kan tamu yang datang pakai masker, terus setelah mandi atau snorkeling, diving, maskernya dibuang begitu saja ke laut, atau hanya dibuang di pesisir. Nah, itu yang kembali diingatkan. Tolong ketika sudah memakai masker atau maskernya sudah tidak dipakai lagi, tolong disimpan atau dikemas sebagaimana rupa, atau kami sudah menyiapkan tempat sampah dari pemerintah juga, dari pengelola juga itu sudah sadar akan akan kebersihan. Jadi untuk tempat sampah itu sangat banyak, tidak susah untuk dicari di Bunaken. Jadi tolong kalau misalnya sampah-sampah bekas masker atau hand sanitizer, ada juga yang kayak pakai sarung tangan, itu dibuang langsung ke tempat sampah, karena yang jadi permasalahan sekarang bukan hanya sampah plastik, tapi juga sampah masker. Itu yang sering ditemui di daerah pesisir. Biasanya di tempat makan, di tempat mereka santai, itu masker selalu berserakan. Padahal setiap kalau dari kami itu ada sudah pernah bikin kegiatan di Bunaken kurang lebih sekitar 2 tahun lalu. Itu kami juga sudah ada kayak regulasi dengan teman-teman di balai, bapak ibu yang ada di balai. Jadi ada mereka membuat kayak patroli sampah. Jadi ada orang yang khusus menjaga, biar ini kalau ada yang kelihatan membuang sampah mungkin ditegur, kalau ditegur sudah nggak dengar didenda. Nah, itu ada. Terus setiap pagi juga sering dilakukan patroli sampah oleh dinas kebersihan itu di daerah pesisir, pantai juga di laut. Jadi setiap kalau nggak salah jam 6 sampai jam 7 pagi ada perahu-perahu yang dikhususkan untuk mengambil sampah di laut. Nah, sampah-sampah itu lalu dikirim lagi ke Manado untuk dibawa ke bank sampah. Dari bank sampah itu ada teman-teman juga, ada regulasi kami, ada beberapa kali kami kerjasama dengan teman-teman bank sampah di Manado. Nah, nanti dari situ sampahnya didaur ulang. Jadi kalau untuk dari kami komunitas, dari teman-teman dari balai, pemerintah, itu mungkin dari segi kesiapan atau apa sudah memadai. Tetapi tinggal kesadaran pribadi dari para pengunjung atau dari para tamu yang harus lebih ditingkatkan lagi masalah tentang sampah. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para panelis yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini, kepada Kak Hime, kepada Pak Esli, dan juga kepada Kak Carter. Juga saya berterima kasih sebanyak-banyaknya juga kepada Bapak dan Ibu peserta lainnya yang sudah ikut di webinar hari ini. Semoga di webinar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih, sampai jumpa di webinar keren lainnya, dan tentunya jangan lupa juga untuk follow Instagram kita yaitu Keren Indonesia dan Facebook kita Keren Entertainment Indonesia. Baik, dari saya Cynthia Lorene, sampai jumpa. Terima kasih.